يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah dari channel Pemuda Berkemajuan ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di channel ini, insya Allah kita semuanya dalam keadaan penuh iman, penuh kesehatan, dan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ada satu hal yang menarik. Kalau kemudian kita lihat kondisi saat ini, di mana masyarakat secara umum di negeri kita ini berlomba-lomba untuk kemudian membangun masjid, membaguskan masjidnya, meningkat masjidnya. Tentunya ini satu fenomena yang alhamdulillah membahagiakan. Karena semangat beramal dari umat ini kelihatan sangat kompak di dalam kemudian memakmurkan masjid ini. Tetapi ada satu hal yang kemudian perlu kita renungkan. Ada satu hadis Nabi, jamaah sekalian, yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang itu suka untuk membanggakan masjidnya. Dalam riwayat yang lain, orang suka membanggakan masjidnya, tetapi sedikit sekali yang kemudian mau memakmurkan masjid tersebut. Jamaah sekalian, satu fenomena membangun masjid begitu luar biasa. Tetapi kita tengok saat ini bagaimana kondisi isi jamaah dari masjid itu. Sebagian besar ada yang kemudian banyak, alhamdulillah. Tapi sebagian lagi ternyata juga tidak sedikit ada masjid-masjid yang lengang dari jamaah. Adzan sendiri, qomat sendiri, bahkan na'udzubillah ya, kemudian di situ juga imam sekaligus makmum sendiri. Semoga ini kemudian tidak terjadi di jamaah di masjid Bapak Ibu sekalian. Nah, jamaah sekalian, fenomena ini kemudian coba kita renungkan. Sehingga kita perlu membangun masyarakat kembali, kesadaran masyarakat lagi untuk kemudian memakmurkan masjid, tidak sekedar di dalam membangun dan memperindah masjid itu, tapi bagaimana kemudian membangun ruhiyah, membangun jamaah, membangun non-fisiknya, sehingga masjid itu akan terasa begitu luar biasa amaliyahnya, begitu luar biasa jamaahnya, dan di situ yang kemudian Allah akan senang dan ridho kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, berbicara tentang memakmurkan masjid, bagaimana caranya? Ini satu pertanyaan yang mari kemudian kita renungkan dan semoga bisa kita upayakan bersama-sama. Saya akan coba melihat dari peran kita masing-masing. Kalau di antara jamaah sekalian, ada yang berperan sebagai seorang pemimpin di pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan terkecil di tingkat desa maupun RT RW sekalipun. Maka peran sebagai seorang pemimpin ini, jamaah sekalian, adalah bagaimana anggaran-anggaran yang disediakan pemerintah itu juga dialokasikan untuk kemudian memakmurkan masjid. Sekali lagi, tidak hanya untuk membangun masjidnya, tetapi juga untuk memakmurkan jamaah agar kemudian berbondong-bondong memakmurkan, menghidupkan masjid itu. Kemudian juga apa yang kedua? Yang kedua adalah kemudian memberikan kemudahan di dalam proses izin, di dalam pembangunan itu.
Kalau tidak ada masalah, berikan kemudahan, bahkan fasilitasi. Kemudian dibantu dan seterusnya. Agar proses pembangunan masjid itu bisa berjalan dengan lancar. Itu paling tidak ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kemudian peran kita yang kedua seperti apa jamaah sekalian? Kalau kita ini sebagai takmir masjid yang diberikan amanah oleh Allah untuk kemudian mengelola masjid itu. Kalau kita sebagai seorang takmir masjid, maka bagaimana kita membuat program-program selain program pembangunan masjid adalah program-program yang kemudian untuk meningkatkan keilmuan dari jamaah sekalian, membuat program-program agar jamaah itu kemudian berbondong-bondong senang dengan masjid, agar kemudian membuat program-program yang bermanfaat untuk kemudian masyarakat dan jamaah secara umum. Ini kalau peran kita sebagai seorang takmir masjid. Ngapunten, terkadang ini ya, saldo begitu banyak ya, kemudian disimpan lantas tidak segera digunakan. Nah, maka mulai saat ini mari infak, sedekah yang sudah terkumpul itu kemudian dioptimalkan untuk kemudian memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran kita kalau kita sebagai jamaah dari masjid itu. Maka kalau kita sebagai seorang jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, maka yang pertama tentunya kita harus memperkuat keimanan kita. Sebagaimana di dalam surat Taubah ayat 18, maka orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kita tingkatkan keimanan kita. Karena dengan meningkatkan keimanan kita, maka kita akan begitu mudah tergerak ketika panggilan adzan berkumandang, ketika ada kegiatan pengajian, kita bersegera untuk hadir ke masjid. Kemudian yang kedua adalah kita menunaikan ibadah sholat di masjid dengan khusyuk, dengan berjamaah. Bisa dengan kemudian amal ibadah yang lain, dengan berzikir dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian, yang tidak kalah penting adalah kemudian kita hadir di masjid itu untuk kemudian menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Sehingga kalau kita ada masalah, segera kita ingat Allah, hadir ke masjid, kita diskusi, tanya kepada para alim ulama yang ada di situ untuk menyelesaikan permasalahan dari kehidupan kita. Kemudian ada majelis-majelis ilmu yang didirikan, hadir di sana. Isi di sana dengan kegiatan-kegiatan amal solih. Jadikan hati kita terikat dengan masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, mari selain kita membangun fisik masjid, boleh kita berbangga, tetapi jangan lupa kita makmurkan masjid itu dengan kita berbondong-bondong hadir ke masjid, beramal ibadah yang terbaik. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kepada jamaah sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.